tata ruang kota pasca banjir yang menerjang sejumlah kawasan di Provinsi Jawa Barat dan Jabodetabek. Aktivitas pengerukan kali dan pembangunan tanggul dinilai sejumlah pihak belum cukup untuk mengatasi masalah banjir yang kerap melanda pemukiman, khususnya pemukiman yang berada di bantaran sungai. Apa fokus jangka pendek yang bisa direalisasikan pasca banjir yang terjadi? Kami akan membahasnya bersama tenaga ahli Kantor Staf Presiden bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah, Dr. Eng Insinyur IB Ilham Malik, STMT ATU. Anda ingin berkomentar juga silakan ya, pendengar WA kami ke 0823 kali 63 kali 2893. Situ Bandung News and Talk. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak IB, apa kabar? Selamat pagi Mas Niko, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik. Ya, Pak, bagaimana Pak pemerintah pusat melihat kejadian banjir yang cukup parah ya Pak ya, di wilayah Jawa Barat juga Jabodetabek yang terjadi beberapa hari ini Pak? Baik, terima kasih Mas Niko. Jadi memang kita pasti semua aparatur pemerintah melihatnya dalam jangka pendek, menengah, dan panjang ya, kira-kira begitu ya. Jangka pendek itu sudah dilakukan dengan baik oleh seluruh stakeholders, ada penanganan bencana, kemudian ada juga penanganan pasca bencana, mulai dari evakuasi, kemudian penyelamatan ya, kemudian ada juga pembukaan dapur umum, kemudian tempat pengungsian juga disiapkan, dan lain sebagainya. Dan itu kan memang sifatnya reactive action ya, atas apa yang terjadi. Dan memang ini adalah hal yang wajar dan ya memang begitulah caranya kalau kita ingin merespon dalam jangka pendek apa yang terjadi di depan mata kita. Tapi memang kita juga tidak berhenti di situ, kita perlu juga melakukan evaluasi apa sebenarnya yang terjadi. Kita tahu bahwa permukiman yang ada di bantaran sungai itu kan ada permukiman yang sudah sangat lama ya, bahkan mungkin sebelum cikal bakalnya itu mungkin sebelum negara kita ada gitu, dia sudah ada di situ. Bahkan sebelum ada yang namanya dokumen rencana tata ruang wilayah, dokumen rencana tata ruang kota, permukiman itu sudah ada di situ. Jadi memang ada beberapa permukiman yang berada di bantaran sungai, existing sudah sangat lama, tetapi juga kita melihat ada juga permukiman yang muncul di daerah bantaran sungai, di mana ketika sudah ada regulasi soal tata ruang kan. Nah, kalau dia misalnya ada permukiman yang memang sudah eksis sejak lama dan ternyata dia aman, ya berarti kan itu menandakan bahwa masyarakat kita itu dari awalnya sudah aware dengan yang namanya bencana, mereka tahu bantaran-bantaran yang aman dan mana yang tidak. Contohnya adalah seperti di Kali Code kan. Di Kali Code kita di Yogyakarta kan tidak pernah ada cerita bahwa mereka terkena banjir dan puluhan atau ratusan rumah kemudian hanyut, tenggelam atau seperti apa. Padahal mereka tinggal di bantaran sungai. Dan itu menandakan bahwa ternyata ada juga permukiman di bantaran sungai yang baik-baik saja dan tidak menimbulkan masalah. Selama memang penduduk yang di sana adalah penduduk yang mengenal betul lingkungannya. Mereka menjaga betul lingkungannya. Jadi mereka juga bagian dari sungai. Jadi bukan mengokupasi sungai, tetapi mereka bagian dari kawasan sungai di situ. Disitulah kemudian kita mengenal yang disebut dengan riverfront city kan. Jadi kota yang menghadap sungai atau permukiman yang menghadap sungai. Itu nggak apa-apa dan bahkan bagus. Karena apa? Karena sungai akhirnya menjadi teras kita atau mukanya kawasan permukiman. Dengan begitu dia menjadi terjaga, bersih, rapi, dan kita mengenal betul juga mana daerah-daerah ketika terjadi kalau kita di teknik sipil menyebut dengan kala ulang banjir atau berulangnya banjir, kan memang ada timingnya ya, ada masanya di mana curah hujan sangat tinggi lalu kemudian menimbulkan debit yang sangat besar. Kan kita makanya ada beberapa sungai yang sekarang ini sehari-hari dalam tahun-tahun biasa dia kalinya kecil atau airnya kecil tapi cekungannya dalam ya. Tapi debit airnya kecil. Tetapi sebenarnya itu menandakan bahwa
di situ ada kala ulang banjir, pasti pada masa-masa tertentu dia akan sangat besar airnya, seperti kedalaman si tebing sungainya. Nah, itu adalah kalau kita mengenal itu, maka kita akan aman, masyarakat juga sudah aware dengan itu, mereka tidak akan bermukim pada tempat-tempat di mana, debit air itu, mengalir di situ. Nah, tapi ada juga memang kalau misalnya sekarang kita mau, mengizinkan permukiman berada di pinggiran sungai, selama dia by plan, itu juga boleh juga. Jadi kalau yang sebelumnya ada RT/RW itu, bukan by plan ya, tapi misalnya, karena experience masyarakat gitu ya, mereka tidak mau bermukim di daerah yang rawan bencana atau rawan banjir. Nah, kalau setelah ada RT/RW, by plan itu boleh juga berdasarkan perencanaan yang ada, berdasarkan experience sebelumnya, direncanakan ini boleh ada permukiman dan ada yang tidak boleh ada permukimannya. Jadi kita, melihatnya sisi makro itu dan dari situlah kemudian kita bisa merencanakan bagaimana masa depan permukiman yang ada di bantaran sungai kita. Gitu Mas Niko. Iya. Kalau Pak Ibe melihat Pak banjir tahun kali ini ya, sangat apa sih Pak analisanya Pak sementara Pak? Ya, yang namanya kala ulang banjir atau kala ulang curah hujan tinggi seperti ini kan memang ada kalanya. Jadi kalau di teknik sipil itu dulu ada kala ulang banjir 15 tahunan, 30 tahunan, 25 tahunan, 50 tahunan, ada yang 75 sampai 100 tahunan. Memang ada kala ulangnya. Itu belajar dari pola siklus hidrologi yang ada. Jadi kadang-kadang siklus hidrologinya menimbulkan curah hujan yang sangat tinggi, tapi ada juga dia biasa kayak gitu kan ya. Nah, kalau dia fenomenanya begitu, kita melihat dan itu kita melihatnya begini. Artinya beberapa daerah yang memang menjadi tempat mengalirnya air hujan ya, runoff kayak gitu. Dan itu harus terbebas dari yang namanya bangunan. Ini secara teoritisnya begitu. Tetapi secara faktualnya ternyata kan sudah ada bangunan dan mereka mengokupasi sesuatu yang memang sangat krusial bagi air. Misalnya seperti rawa, itu ditimbun kemudian menjadi permukiman. Ada juga sawah, sawahnya asalnya sawah kan itu daerah genangan banyak air kan ya. Lalu dijadikan petani sebagai tempat pertanian sawah. Lalu kemudian lambat laun ditimbun dan kemudian menimbulkan banjir kan gitu. Ada juga bahkan kali-kali kecil. Jadi anak-anak sungai ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan juga. Jadi selain sungai, ada juga anak sungai. Nah, anak-anak sungai ini dilihat orang, wah airnya kecil nih, akhirnya dijadikan selokan, ya kan? Jadi yang tadinya bentangnya misalnya kali kecil itu anak sungai itu, kalinya kecil, airnya sedikit, tapi bentangnya sekitar 8 meter atau 10 meter, garis sempadan sungainya, atau garis sempadan anak sungainya gitu. Lalu kemudian karena masyarakat melihatnya kecil airnya, ya sudah mereka timbun-timbun. Sehingga akhirnya yang tadinya anak sungai berubah menjadi selokan. Kayak menjadi kali yang dibuatkan talut begitu dan kecil kan ya. Dan itu kemudian diokupasi oleh bangunan. Lalu ketika masa air datang, akhirnya terjadi banjir. Nah, selama hal-hal yang menjadi hak alam itu diambil alih oleh yang namanya manusia, siapapun itu, dan tidak ada penanganan teknis di dalam rekayasa pemanfaatan sumber daya airnya dan tata kelola airnya dan juga engineering, water engineering-nya ya, maka pasti akan terjadi banjir. Dan semua kita, bukan hanya pemerintah, terutama masyarakat, harus aware dengan itu. Karena apa? Artinya tempat-tempat di mana yang memang menjadi zona aktivitas air gitu, baik itu air hujan atau air rob kalau dia laut ya, atau daerah tadinya rawa atau tadinya adalah embung atau waduk yang kemudian berubah menjadi permukiman, itu kita nggak aware, ya maka sudah pasti pada masanya dia akan menimbulkan banjir. Nah, banjir akan menjadi bencana ya ketika dia ada pihak yang dirugikan. Nah, sekarang ini kan yang dirugikan adalah masyarakat karena mereka bermukim di tempat aktivitas air kan. Maka kita mengenalnya menjadi bencana. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari sisi natural activity-nya, ya sebenarnya ini adalah siklus alam yang terjadi
yang kemudian dia menjadi bencana gara-gara kita sebagai manusia itu mengokupasi di mana alam beraktivitas. Jadi akhirnya kan kita selama ini menganggap kehidupan manusia adalah kehidupan manusia ansih, tidak ada kehidupan yang lain kan? Aktivitas manusia ansih. Memang aktivitas manusia yang kita utamakan. Kita lupa yang namanya aktivitas alam kayak gitu. Yang mana macam-macam, ada gempa bumi, ada curah hujan tinggi, ada tsunami dan macam-macam. Dan itu memang aktivitas alam di mana para perencana nih yang ada di di IAP, Ikatan Ahli Perencana yang merencanakan tata ruang harus aware dan tegas di dalam merencanakan tata ruang, di mana yang memang zona yang memang rawan bencana atau rawan aktivitas alam, aktivitas alam itu tidak boleh ada permukiman dan aktivitas manusia di atasnya. Gitu, Mas. Ketegasan tata ruang. Di sini juga mungkin yang jadi persoalan mungkin ya Pak ya selama ini. Ketika berhadapan dengan investor mungkin ya Pak Ibe. Ya, dan sebenarnya ya, investor juga kalau dia tahu bahwa tempat itu adalah daerah yang rawan, mereka juga nggak akan mau kan tinggal di situ atau membangun sesuatu di situ. Asal diberitahu bahwa daerah itu adalah daerah rawan. Selama ini kan tidak ada yang memberitahu. Jadi yang dilihat itu adalah strategik lokasi strategisnya aja. Lokasi strategis. Tetapi yang namanya bentang alam apa yang ada terjadi di situ, kondisi geografisnya apa di situ, dan macam-macamnya, itu kan tidak diceritakan. Karena tidak diceritakan, maka akhirnya di dalam dokumen tata ruang juga kita ada tradisi mengubah-ubah setiap 5 tahun. Ini kritik kita juga ya terhadap para perencana kok setiap 5 tahun bisa diubah-ubah, mengikuti tren, bukannya tren yang harus ikut tata ruang, tapi malah tata ruang harus ikut dengan tren pemanfaatan lahan. Itu juga ya menjadi problem. Jadi boleh kita katakan sebenarnya ya ini apa yang terjadi, kita nggak usah menyalahkan siapa-siapa lah. Saya sebagai perencana misalnya, ini harus kita akui ini memang dosa para perencana. Dosa perencana yang baik itu perencana di private sektornya, ya engineer yang ada di swasta yang investasi di mana-mana, atau para perencana yang ada di pemerintahan, gitu, yang bekerja di pemerintahan, ataupun juga perencana yang ada sebagai konsultan. Bahkan juga mungkin perencana yang ada di akademisi. Ini adalah dosa kita bersama ini. Dosa kita yaitu bisa jadi kita tidak begitu aware dengan potensi yang terjadi. Jadi kita matanya itu melihat apa yang ada di depan mata. Ketika melihat ketika para perencana datang, daerah itu adalah daerah permukiman, maka kemudian di dalam peta itu diarsir sebagai kawasan permukiman. Nggak ada penelaahan sebelumnya. Sebenarnya daerah ini daerah apa? Paling melihat peta geografis, tapi kemudian melihat peta bencana. Tetapi seberapa besar potensi bencana itu terjadi, itu kan para perencana nggak begitu mendalaminya. Akhirnya implikasinya, beberapa daerah, coba cek saja ya, gini ya. Coba kita cek, di dalam dokumen tata ruang, apakah daerah-daerah apakah daerah-daerah yang sekarang ini terkena banjir, di dalam dokumen tata ruang adalah daerah permukiman di dalamnya. Jadi kalau memang di dalam dokumen rencana tata ruang itu diplot sebagai daerah permukiman atau kita sebut sebagai kawasan budidaya ya. Kalau itu diplot sebagai kawasan budidaya, artinya boleh dibangun. Ya berarti ini adalah kesalahan perencana. Kok bisa-bisanya perencana itu kemudian melegitimasi sesuatu yang keliru. Makanya kita lihat di dalam dokumen tata ruang apa bunyi daerah-daerah rawan bencana itu atau yang terkena bencana sekarang ini. Tetapi kalau misalnya di dalam dokumen tata ruang menyebutkan bahwa daerah itu adalah daerah kawasan lindung atau ruang terbuka hijau, disebutkan begitu, tetapi ternyata ada permukiman yang berada di sana, maka berarti ada dua yang salah. Yang pertama adalah pemberi izinnya, kalau memang ada yang beri izin, atau yang kedua adalah kesalahan usernya, kita sebagai masyarakat ternyata. Misalnya kita berada di daerah yang memang tidak boleh dibangun, sebenarnya begitu. Jadi sederhana saja sekarang ini,
mau dia yang di Bekasi, yang di Jabodetabek, ataukah yang ada di Jawa Barat, ataukah yang ada di Jawa Timur, Surabaya, atau yang ada di Lampung, atau yang ada di Kalimantan, dimanapun. Para akademisinya coba cek dan bersama pemerintah, coba dewannya, DPRD-nya itu panggil kepala daerahnya, buka di dalam peta, di dalam peta tata ruang yang sudah legislasi oleh BIG kita ya, BIG kita ya, BIG kita, kemudian sudah dilegislasi juga oleh Kementerian Tata Ruang. Itu di dalam peta yang sudah bisa kita akses di internet itu, sebenarnya daerah yang banjir sekarang ini disebut sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya. Kalau dia disebut dengan kawasan budidaya, berarti ini adalah legitimasi tata ruang atas kesalahan yang ada. Tapi kalau dia adalah kawasan lindung, berarti masyarakat atau yang memberi izin pembangunan yang melanggar tata ruang. Nah, sekarang tinggal saja dibuka oleh Kementerian Infrastruktur, ya, Kemenko Infrastruktur. Kita lihat seperti apa sesungguhnya yang terjadi di dalam dokumen tata ruang itu. Nah, ini kita melihatnya dari sisi planner ya. Ya mungkin kalau teman-teman sosiolog, teman-teman ekonom, teman-teman politisi dan macam-macam, mungkin mereka punya perspektif lain terkait dengan bencana banjir ini. Tetapi kalau kita melihat dari sisi perencana, daripada para perencana itu menyalahkan pihak-pihak lain, lebih baik ya salahkan diri sendiri sebagai bentuk evaluasi kita bahwa ke depannya kita harus menyiapkan engineer-engineer yang beretika. Kemudian kita harus memastikan dokumen-dokumen yang dibuat oleh pemerintah itu memang kompatibel dengan pola alam yang sekarang ini. Itu Mas Niko. Belum ada cerita terlambat ya kalau mau diperbaiki sejak sekarang. Oh, belum. Kan gini, kita kan kalau kita katakan terlambat, ini bisa kan gini, bangsa kita ini kan akan ada eksis sampai akhirul zaman. Itu cita-cita kita kan. Nah, jadi artinya belum ada kata terlambat. Tetapi juga jangan terlalu terlambat meresponnya kan. Nah, sekarang kita mudah-mudahan saja beberapa waktu ke depan nanti kita bersama teman-teman di kantor staf presiden itu akan menelaah ini untuk melihat sebenarnya titik-titik banjir yang nanti akan dilaporkan oleh BNPB itu berada di dalam dokumennya tata ruang yang istilahnya terdokumentasikan di ATR BPN ya dari masing-masing daerah itu sebenarnya adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya. Kalau dia adalah kawasan lindung itu udah bagus, berarti memang polisi yang diambil adalah memindahkan masyarakat dengan membangun rusun-rusun dan ini mungkin bisa menjadi bagian dari 3 juta unit rumah yang harus dibangun. Kan bisa jadi begitu ya. Nah, atau kalau ternyata dia berada di kawasan ternyata yang banjir itu adalah daerah kawasan lindung, ya berarti kawasan budidaya misalnya, berarti masyarakat regulasi kita adalah memastikan yang namanya RT RW itu dibenahi. Berarti ada kesalahan dalam perencanaan. Kok bisa rawa atau kawasan sawah dan macam-macam ya atau bantaran sungai kok dilegislasi di dalam dokumen tata ruang sebagai kawasan permukiman. Ini berarti kegagalan para perencana atau bahkan mungkin saya boleh deh katakan ini adalah pengkhianatan logika berpikir para perencana. Iya, gitu. Iya. Diakui ya, Pak ya. Oh iya. Kita harus jujur. Nah, karena kalau enggak, kalau kita pandai menyalah-nyalahkan pihak lain ya, nanti akhirnya para perencana kan tidak mengevaluasi diri. Jadi seolah-olah para perencana itu sudah merencanakan dengan benar, dengan logika yang benar, dengan cara yang benar, dan akhirnya nggak mau dievaluasi. Padahal basis dalam setiap pengambil kebijakan adalah perencanaan. Jadi keputusan apapun yang diambil itu basisnya perencanaan. Walaupun yang mengubah dunia ini bukan perencanaan. Yang mengubah dunia ini adalah keputusan. Keputusan yang diambil oleh decision maker. Kan gitu ya. Tetapi paling tidak decision maker itu sudah kita supply dengan dokumen perencanaan yang benar dan baik. Nah, kalau misalnya dokumen perencanaannya itu udah salah dalam framing, dalam logika, dalam substansi, dalam sudut pandang,
Ini berarti kita mengalami kegagalan perencanaan yang sangat ekstrim. Gitu, Mas Iko. Baik, kalau begitu. Pak Ibe, Hmm. terima kasih waktunya, Pak ya. Terima kasih banyak. Semoga tidak pernah ada lagi ada banjir di negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian singkat.